Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rusdadiana dengan NIM 430 402 000098. Ingin menceritakan tentang pengalaman saya saat beberapa kali berdonasi amal di aplikasi Kitabisa, serta pengalaman menjadi sukarelawan penutur dalam kegiatan produksi buku suara bagi anak-anak dengan disabilitas di ruang belajar Akil, dan menjadi relawan yang berjuang untuk mengatasi isu literasi pada program generasi literasi batch 5 yang diadakan oleh Indo Relawan. Jadi kenapa awalnya saya itu tertarik untuk berdonasi di aplikasi Kitabisa gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya saya pernah beberapa kali menjadi relawan di beberapa platform yang bergerak dalam bidang pengembangan diri dan kesehatan mental gitu. Awalnya itu jadi volunteer itu hanya sebatas untuk mencari pengalaman saja. Saat melihat banyak teman-teman lain punya lebih banyak pengalaman tuh, sedangkan saya ya cuman gini-gini aja gitu pas awal-awal masuk kuliah. Kemudian saya memberanikan diri untuk mendaftar menjadi volunteer di salah satu platform bernama Healthy Soul yang bergerak dalam bidang kesehatan mental ibu dan anak. Nah, pada saat itu saya cuma scroll Instagram aja dan kemudian ketemu akun Healthy Soul. Lalu saya coba untuk daftar gitu. Kemudian kan di sana setelah membuat beberapa konten dengan dipandu oleh kakak-kakak yang ada di Healthy Soul, saya merasa ternyata itu jadi volunteer itu cukup menyenangkan juga ya. Pagi saat itu kan saya emang suka nulis dan saya nulisnya jadi content writer, penulis konten gitu. Jadi saya senang gitu karena dapat relasi baru, juga skill baru. Terus karena memang saya itu mungkin dari kecil tuh melihat orang tua saya itu senang untuk membantu orang lain, jadi saya itu mungkin punya motivasi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat tuh. Terus kemudian saat masa tugas habis tuh sekitar 3 bulan itu saya mencoba untuk mendaftar lagi di platform lainnya, dan alhamdulillah dapat berkesempatan selama hampir 3 tahun saya bisa jadi volunteer di beberapa platform. Itu ada beberapa sih, salah satunya itu ada Halo Mentors, ada Ruang Internasional, ada Laus Miracle dan sebagainya gitu. Saya itu juga bisa bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang berbeda, dan juga alhamdulillah itu bisa meningkatkan kualitas diri saya sebagai manusia. Tapi di sini itu ada 3 hal sih yang sebenarnya pengen saya ceritakan gitu. Terus kenapa sih saya itu tertarik untuk coba berdonasi di aplikasi Kitabisa, padahal saya itu udah tahu ya, mungkin untuk mahasiswa itu kos gitu juga kan mesti untuk ada keterbatasan uang saku ya dari orang tua gitu. Nah, pertama itu saya itu berdonasi di aplikasi Kitabisa itu pada tanggal 22 Mei tahun 2022 gitu. Udah cukup lama karena udah lebih dari setahun lalu gitu. Karena tepat beberapa bulan sebelum saya itu didiagnosis depresi. Jadi sebelum saya coba untuk donasi ke aplikasi Kitabisa, saya itu didiagnosis depresi oleh psikiater gitu. Sebagai mahasiswa psikologi saya cukup ngedown juga ya. Saya itu berpikir kalau mahasiswa psikologi itu ya seharusnya itu kayak bisa lebih ngontrol emosinya sendiri, kok malah kena depresi gitu. Pas itu saya juga takut karena kan isu mental health itu buat orang-orang yang mungkin belum mendalami ilmu psikologi itu kayak tabu banget ya gitu, penerimaannya dari orang lain itu juga kurang gitu. Saya cemas gitu, nggak bisa diterima oleh orang lain. Nah, tapi pada awal bulan Mei tahun 2022 itu saya itu berkesempatan lolos menjadi pengisi suara di ruang belajar Akil.
gitu. Tugas saya itu jadi relawan, menjadi penutur atau voice over dari beberapa buku dongeng anak-anak yang bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak dengan disabilitas gitu, supaya bisa mendengarkan buku lewat suara kami para penutur suara. Jadi memang karena program penyediaan pustaka untuk masyarakat tuh dari Ruang Belajar April itu diharapkan itu para relawan yang menjadi penutur suara itu bisa membantu anak-anak untuk anak-anak dengan disabilitas ya, terutama dengan gangguan yang yang hanya bisa fokus di pendengaran saja itu, untuk bisa menikmati berbagai macam buku, terutama kan buku-buku dongeng ya gitu. Jadi selama jalani tugas itu saya sesekali itu merasa nggak cukup baik gitu, apalagi kan pas lagi depresi, memikirkan bahwa mungkin saya performanya nggak cukup baik, apalagi kan untuk anak-anak disabilitas itu kan bagaimana saya untuk menyampaikan emosi dari suara lewat buku, atau mungkin intonasi suara saya itu bisa sampai ke perasaan mereka atau bisa membuat mereka membayangkan dongeng-dongeng itu kan bikin saya cemas gitu loh. Jadi saya juga kadang ngerasa mungkin di saat itu apakah saya jadi kurang bersyukur, apakah depresi saya itu membuat saya cemas jadi saya performanya kurang baik, itu kayak bener-bener jadi trigger buat saya gitu. Tapi karena saya juga merutuki diri saya sendiri gitu, karena kenapa saya nggak cukup baik gitu kayak orang lain yang bisa kayak kehidupannya itu kayak bisa lebih baik terlepas dari kondisi buruk apa yang mereka jalani gitu. Tapi setelah menjalaninya gitu dagdikduk juga gitu, gimana ini, tapi akhirnya ya selesai juga. Dan alhamdulillah setelah dapat sertifikat ini, saya merasa bahwa oh, meskipun jalannya penuh kecemasan, ternyata saya juga bisa menjalaninya dengan baik gitu. Dan kemudian gitu setelah itu kan pas hampir selesai, saya tuh coba gitu untuk berdonasi ke aplikasi Kita Bisa. Saya merasa bahwa wah, kalau saya jadi volunteer dengan jasa kayak gini aja, saya itu kayaknya belum berdampak apa-apa ya, soalnya saya juga belum jadi apa-apa gitu. Saya coba untuk ya berdonasi sebisa saya gitu, maupun meskipun dia pas-pasan gitu, tapi lama-lama juga bisa terasa lega, karena saya merasa uang itu kayak kebutuhan pokok gitu buat manusia ya. Tapi setelah saya mencoba untuk mengeluarkan beberapa ribu rupiah untuk berdonasi, saya merasa bahwa mungkin melepas hal-hal yang saya sukai gitu untuk orang lain dan berdampak baik untuk orang lain, saya merasa itu cukup melegakan gitu buat saya. Beban dari dalam hati itu jadi sedikit berkurang gitu tuh. Dan alhamdulillah meskipun hari-hari saat menjalani depresi masih terasa berat, saya masih bisa bertahan dan masih bisa bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Dan pengalaman terakhir yang pengen saya share yaitu dari tanggal 8 September sampai 15 Oktober tahun 2022. Saya itu punya kenangan baik yang menyadarkan saya bahwa saya itu merasa beruntung gitu, memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku kuliah gitu. Saat menjadi relawan generasi literasi, saya sadar bahwa literasi yaitu kemampuan untuk berbicara dan menulis dari individu di Indonesia itu masih rendah gitu. Ditambah lagi ada berbagai faktor di mana pendidikan gitu ya, pendidikan dalam lingkup sekolah SD, SMP, SMA, bangku kuliah dan seterusnya itu benar-benar bisa menjadi privilege bagi orang-orang yang beruntung gitu. Karena akses pendidikan di Indonesia itu masih belum merata dan mengakibatkan rendahnya literasi di negeri ini gitu kan. Padahal kan kalau kita mau mencari ilmu pengetahuan kan kita harus dimulai dari membaca dan menulis. Nah, kalau emang dari awal literasi di Indonesia itu rendah, gimana orang-orang itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang layak buat dirinya sendiri, buat dia berkembang di masa depan. Dan saat itu saya tuh merasa bahwa kayak oh, saya beruntung banget ya bisa sampai kuliah gitu. Terlepas dari kondisi saya yang emang aur-auran kayak gini, tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang gitu. Meskipun lagi ngedown, saya merasa bahwa apa yang saya mulai
saya harus bisa selesaikan gitu. Itu motivasi saya paling kuat ketika setelah mengikuti ini jadi menjadi ini relawan dari generasi literasi. Nah, mungkin ini proses ya, tapi pada akhirnya hidup bagi saya itu ya adalah dengan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan terlepas dari kondisi yang dirasakan gitu. Setidaknya mungkin karena kesempatan jadi volunteer itu mungkin juga salah satu keberuntungan bagi saya, dan mungkin keberuntungan itu tidak bisa saya dapatkan setiap tahun ya gitu, karena mungkin Allah itu lebih tahu kondisi saya itu daripada saya sendiri, jadi mungkin ini waktunya untuk berfokus ke kuliah saya gitu. Jadi tapi meskipun gitu saya merasa bahwa kenangan-kenangan maupun aktivitas yang saya lakukan sampai sekarang itu ternyata benar-benar bermakna loh. Ternyata mencari makna hidup tuh terasa lebih baik daripada sekedar mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu selalu bisa kita cari gitu, tapi kalau kita udah menemukan makna hidup ya mungkin ya. Kalau saya mungkin untuk sekarang ya makna hidup saya mencoba untuk berbuat baik sama diri saya sendiri gitu, dan jadi itu salah satu hal yang bisa membuat saya senang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman carilah kegiatan yang bisa pengalaman yang bisa menimbulkan pengalaman-pengalaman positif sih, terlepas dari mental yang aura-auran lah ataupun sebagainya gitu. Yang penting itu ya menurut saya sendiri itu fokuskan aja sih apa yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, atau mungkin mencari makna-makna baik dari setiap pengalaman hidup kita sendiri. Jadi sekarang ya begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, mungkin ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.